pada hari yang sangat berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, para peserta Zoom yang sangat-sangat kita banggakan pada hari ini. Terutama para seluruh perawat, kemudian para dokter dan para bidan yang hadir ataupun tenaga kesehatan lain yang hadir pada hari ini yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan coba berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini bukanlah mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi kita berbagi informasi yang berkaitan dengan manajemen komplikasi luka akut atau infeksi luka operasi atau infeksi daerah operasi. Karena beberapa kasus yang kita temui di lapangan, bahkan di praktek mandiri saya, banyak kasus-kasus yang terkait dengan perawatan luka akut yang kebanyakan ada yang gagal, ada yang tidak selesai fase perawatannya, akhirnya pasiennya dehiscent kembali lukanya, maka kita akan coba kupas di Zoom yang berbahagia ini. Tentunya hal ini perawat, dokter itu adalah bermitra untuk proses penata laksanaan perawatan akut ini agar memudahkan proses penyembuhan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Setelah operasi dilakukan, dokter akan refer kepada ruangan yang dikelola oleh perawat dan perawat harus menata laksanaan keperawatannya sesuai dengan SOP perawatan luka akut atau infeksi luka operasi. Kalau kita lihat dari semua slide yang saya akan tampilkan ini adalah yang berkaitan dengan infeksi luka operasi, walaupun tidak banyak saya tampilkan gambar-gambar, karena ada beberapa gambar yang saya harus minta izin, tidak dapat izin dari yang punya fotonya, hanya sedikit saja, dan itu pun data saya ambil sebahagian dari referensi dan juga dari data yang kami simpan di Pusat Perawatan Luka Aslium Care Center, dan ini tentunya melalui proses izin ke pasiennya karena kaitannya dengan etik memberi foto-foto yang ada di salah satu slide mungkin. Nah, ini adalah salah satu foto slide yang kami temukan, dan ini adalah salah satu pasien yang datang ke praktek mandiri di tempat saya berpraktek di Medan, di Jalan Suluh. Ini adalah salah satu pasien post operatif care laparotomi dengan stoma, ya, dengan stoma. Kebetulan pasien ini adalah pasien ulangan stomanya, dan ini operasi stoma yang keempat kali karena herniasi stoma beliaunya. Di 7 tahun yang lalu pasien ini sudah pernah dioperasi dengan stoma. Waktu itu dugaannya adalah kanker kolon, ya. Pasiennya di kemoterapi, kemudian dilaksanakan tindakan sesuai dengan prosedur invasif kedokteran. Pasien selama 7 tahun dalam keadaan sehat, tetapi belakangan pasien mengalami herniasi stoma atau dikenal dengan late complication, komplikasi yang lambat atau komplikasi yang terjadi beberapa saat setelah atau beberapa tahun setelah operasi awal-awalnya. Dan ini kasusnya adalah pasien ini luka operasinya terjadi dehiscent dan mengeluarkan pus yang banyak di antara bekas operasi ini. Di beberapa lubang ini Bapak Ibu mungkin bisa terlihat, ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tempat yang titik mengeluarkan pus, tapi yang terbanyak pada bagian yang paling bawah. Yang terbanyak adalah bagian yang paling bawah. Dan kasus ini setelah tindakan perawatan, pasien idealnya kemarin akan di-repair kembali. Setelah repair ulang herniasi stoma, pasiennya akan di-repair kembali dan pasien menolak untuk di-repair. Pasiennya PAPS atas permintaan sendiri di salah satu rumah sakit di Medan, dan pasien ini saat ini kondisinya sangat bagus, dan luka yang terlihat ini semuanya sudah granulasi, Bapak Ibu sekalian. Sudah granulasi dan kondisinya sangat bagus, ya. Kondisinya sangat bagus saat ini, dan pasien sekarang dalam keadaan sehat walafiat setelah kita sering melakukan pengontrolan terhadap beliau di home care services. Ini adalah kasus luka akut infeksi luka operasi. Maka saya katakan bahwasanya untuk penanganan kasus pasien post operative care, antara dokter dan perawat harus benar-benar mitra sejajar dalam penata laksana ini. Ketika
seorang dokter bedah telah melaksanakan tindakan operatifnya, maka perawat di ruangan harus proaktif untuk penata laksanaan perawatan luka akut ini agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi dari penata laksanaan perawatan luka yang nantinya akan menyebabkan beberapa hal terjadi. Misalnya salah satunya adalah infeksi yang paling sering kita lihat. Dan juga di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia saya yakin dan percaya sudah ada himpunan perawat penanggulangan pencegahan infeksi nosokomial. Nah, jadi teman-teman perawat yang bergerak di bidang penanggulangan infeksi nosokomial agar benar-benar untuk membantu teman-teman kita perawat yang ada di ruangan post operatif care. Jadi tidak hanya penanggulangan infeksi secara generalis, harus ada upaya penanggulangan infeksi secara khusus seperti ini. Ya, jadi tidak hanya teman-teman kita keliling ruangan melihat ada infeksi atau tidak, tapi buatlah upaya, buatlah SOP khusus untuk penatalasan pasien kasus-kasus dengan operatif care CA kolon seperti ini, dengan kondisi-kondisi yang kadang-kadang akan memperburuk keadaannya. Jadi saya yakin dan percaya para alumni-alumni yang sudah disertifikasi sebagai perawat pencegah penanggulangan infeksi dapat berkolaborasi dengan perawat di ruangan post operatif care pasca pasien penatalan pembedahan oleh dokter bedah, sehingga pasien-pasien ini dapat terobati oleh dokternya dengan baik dan dapat terawat oleh perawatnya dengan baik. Sehingga pasiennya dipulangkan dalam keadaan sehat walafiat sampai ke rumah. Tujuannya tentunya untuk mengetahui teknik perawatan luka infeksi, ya, operasi dan teknik mencegahnya bagaimana. Artinya, kasus-kasus angka infeksi saat ini, Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya angka-angka infeksi ini saat ini tinggi masih di Indonesia. Walaupun data ini tidak terlalu akurat kita dapatkan, memang sedikit kesulitan kita mendapatkan data angka pasien post operatif care dengan infeksi. Hampir rata-rata kalau kita lihat datanya itu bervariasi ya. Enggak semua data ini lengkap bisa kita dapatkan. Ini yang mungkin sangat kita sayangkan dan ini kita mengharap juga dari para teman-teman yang berkecimpung di penata laksanaan perawat pencegah infeksi nosokomial agar kita bisa mendapatkan data-data yang akurat untuk kasus-kasus pasien luka, baik luka akut maupun luka kronis yang infeksi atau luka akut yang tidak terinfeksi agar terhindari dari infeksi. Kalau kita lihat data dari WHO, memang infeksi luka operasi dunia itu memang masih kategori angkanya tinggi masih, walaupun 5-15% ini masih kategori tinggi, para Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata di negara maju juga ini masih belum teratasi dengan baik dan sempurna. Nah, angka kematian tinggi juga, 3% sampai 75% di seluruh rumah sakit di seluruh dunia. Karena pasien akan mengalami sepsis karena dari infeksi yang berkepanjangan yang tidak teratasi atau infeksi berkepanjangan karena pemberian antibiotika yang tidak tepat dengan kondisi dan kebutuhan bakteri yang ada di tubuh pasien sendiri. Hasil survei ini di tahun 2017 ya, infeksi luka operasi itu cukup tinggi masih rata-rata 6-16% dengan rata-rata dengan nilai tengahnya dengan minnya ya 9,8%. Jadi survei ini juga dilakukan di Rumah Sakit Cipto ya rata-rata 3,8% pasien rawat inap mengalami infeksi luka operasi. Dan ini hanya pasien rawat inap yang terdata. Pasien rawat jalan ini tidak dapat datanya dan tidak terdata. Begitu juga di RSUD di Jogja, ILO-nya 4,2%, di Sumatera Utara ILO-nya 5,6%. Dan ini tidak diketahui apakah yang dirawat di hospital atau pasien yang datang ke poliklinik atau pasien yang datang rawat jalan. Ya, ini tidak diketahui data yang mana. Yang tertera di sana mengalami infeksi dari semua jenis rata-rata operasi. Ini belum lagi terdata apakah operasinya berdasarkan spesifik case-nya. Ya, misalnya hernia berapa, misalnya laparotomi untuk kolonostomi berapa, kemudian untuk appendiktomi berapa, ini belum terdata secara rinci, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suatu hari data yang akurat untuk ini,
untuk memudahkan dalam melakukan intervensi-intervensi lanjutan yang kita temui kasusnya di lapangan juga sangat tinggi. Karena ada beberapa tempat saya visit ke rumah sakit dalam merawat pasien dan tidak semua memang pasien itu dirujuk ke kita. Kita akan melihat sendiri kondisi-kondisi di lapangan yang real kondisinya memang hampir rata-rata itu pasien mengalami infeksi pasca operatif care. Tidak kita nyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus berbuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien, tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di masyarakat. Kalau kita lihat secara definisi, infeksi luka operasi ini infeksi yang terjadi dalam 30 hari pasca bedah. Artinya, antara hari pertama sampai hari ke-29 harus memang benar-benar terintervensi dengan baik. Baik oleh pelayanan keperawatan dalam proses penata laksanaan perawatan di ruangan ataupun dalam pemberian obat-obatan oleh dokter sesuai dengan kondisi-kondisi pasien alami. Nah, kasus-kasus ini sangat banyak kita temuin ketika terjadi di lapangan yang harusnya pasien-pasien dengan operasi steril full atau non-contaminated wound, nah sampai ke ruangan pasiennya terjadi kontaminasi. Nah, ini jadi satu problem Bapak Ibu sekalian, pasien operasi dengan kondisi tidak terkontaminasi ya di kamar operasi, tindakannya tindakan steril, ruangannya steril, tindakan dokter bedahnya steril, tindakan perawat bedahnya steril, anestesinya steril, alat yang digunakan juga steril. Kondisi pasien bagus pasca operatif care. Nah, sampai ke ruang pelayanan, pasien-pasien ini akan dirawat di ruangan. Nah, problemnya adalah ketika pasien-pasien ini yang awalnya tidak terkontaminasi, akhirnya terjadi contaminated wound di ruang pasca operatif care. Kenapa pasien ini terkontaminasi? Yang siogianya pasien ini adalah dirawat di ruang yang steril karena non-contaminated wound, akhirnya dirawat di ruangan biasa, akhirnya pasiennya jadi kontaminasi. Kontaminasi awal ketika perawatan luka di hari kedua atau ketiga, penggantian balutan atau perawatan berikutnya dibuka pada ruangan tertentu yang tidak steril benar. Memang ada pengecualian beberapa kasus luka akut juga ada yang luka akut kotor. Luka akut kotor, luka akut terkontaminasi. Nah, sekarang luka akut yang tidak kotor, misalnya bukan dirty wound, itu tentunya harus benar-benar terjaga dari kontaminasi. Karena banyak kasus yang terlihat, ya, banyak kasus terlihat ketika kami di refer untuk merawat di beberapa hospital di Medan itu, kita akan melihat sendiri. Yang di refer ke kita akan melihat ternyata ruangan yang harus kita laksanakan ruangan non steril. Sementara lukanya adalah non kontaminasi. Tentu pasien harus kita cari ruangan yang benar-benar steril kembali untuk mencegah terjadinya masuknya mikroorganisme asing pada saat dibuka balutannya pertama. Dan ini terjadi di 30 hari pertama. Nah, saat ini malah kita sedikit lebih sulit. Karena kita nggak bisa memantau, karena hukumnya dari BPJS itu hanya beberapa hari pasien ada di hospital, kemudian pasien harus pulang, ya dengan kondisi rawatan lukanya kita nggak bisa pantau maksimal. Kadang-kadang pasien nggak datang ke poliklinik lagi untuk lanjutan. Kadang-kadang pasien rawat sendiri di rumah, kadang-kadang pasien manggil tetangganya yang perawat untuk dirawat di rumah, akhirnya tidak dapat kita temui datanya, akhirnya datanya tidak bisa terkumpulkan. Maka di sini sedikit lebih sulit di sistem di tempat kita. Secara jenisnya luka ini ada dua, ada akut wound dan chronic wound seperti yang sudah disampaikan oleh Nurse Edi tadi, ya. Nah, pada kasus-kasus akut wound ini macam-macam yang bisa terjadi pada kasus akut, mulai dari luka bakar, luka operasi, luka sayat, luka tusuk, luka tembak, ya itu masuk dalam kategori luka operasi, dalam kategori luka akut. Ya, kemudian chronic wound masuk kategorinya seperti luka diabetes, luka pressure injury, luka kanker, luka pembuluh darah, baik luka pembuluh darah vena, luka pembuluh darah arteri, atau luka pembuluh darah vena dan arteri yang terjadi secara bersamaan. Kemudian ini adalah fisiologi penyembuhan lukanya.
tadi juga sudah disampaikan oleh Nes Edi bahwasanya fisiologi penyembuhan ini ada 3, walaupun ada beberapa referensi nyatakan 4. Yang pertamanya adalah fase hemostasis, fase terjadinya perdarahan ya di awal-awal terjadinya luka. Tetapi belakangan sebahagian menyatakan bahwasanya 3, jadi fase hemostasis itu berada di fase inflamasi, karena di sana platelet-platelet dan keratin-keratin dan sitokin itu beraksi dan bekerja untuk menciptakan memfagositosis ya zat-zat yang aktif untuk merusak sistem-sistem yang ada di dalam darah, yang nantinya akan memicu pembentukan sel-sel pembuluh-pembuluh darah baru, makrofag baru, neutrofil baru, untuk menciptakan munculnya angiogenesis pembuluh-pembuluh darah baru pada fase proliferasi untuk pertumbuhan jaringan baru. Kemudian ketika nantinya pembuluh-pembuluh darah baru ini terbentuk, maka beberapa hari kemudian akan memasuki fase dari remodelingnya, fase pertumbuhan epitelisasi. Jadi Bapak Ibu, fase inflamasi ini bervariasi setiap orang. Walaupun dalam teori itu ada beberapa referensi menyatakan bervariasi, ada 1 sampai hari ke-3 atau hari ke-4, ada satu referensi menyatakan hari pertama sampai hari ke-5 atau hari ke-6. Artinya tidak melebihi dalam waktu 6 hari. Ya, fase inflamasi tidak melebihi waktu 6 hari. Fase proliferasi itu berlanjut di hari ke-7-nya atau di hari ke-5-nya, tergantung kondisi pasien. Bila pasiennya memang nutrisinya baik, perawatan lukanya baik, maka fase itu di hari ke-5 sudah berpindah ke fase yang kedua, fase proliferasi, sampai berakhir di hari ke-21 fasenya. Di hari ke-22 maka fasenya akan bergeser ke fase remodeling atau fase epitelisasi atau fase maturasi. Jadi luka dikatakan dalam keadaan sembuh adalah ketika terjadinya fase epitelisasi, fase remodeling atau fase maturasi yang akan berakhir sampai 2 tahun. Artinya 2 tahun itu akan terbentuk kembali jaringan-jaringan baru, dan warna dari kulitnya akan sama seperti warna asalnya. Berikutnya adalah tipe penyembuhan, tadi juga sudah disampaikan, saya singgung sedikit. Fase penyembuhan ini yang sering terjadi problem kita ketika penata laksanaannya, Bapak Ibu sekalian. Di fase primary intention healing ini adalah fase terjadinya tindakan pembedahan. Kemudian dilakukan sutur, penghetingan ya sutur, yeli sutur, siap bedah langsung dijahit ya. Kemudian setelah dijahit lukanya sembuh dan terikat kembali sesuai dengan tahap penyembuhannya dan tidak ditemuin adanya tanda-tanda infeksi. Jadi lukanya tertutup secara langsung dengan cepat ya setelah pembedahan ya. Contohnya pasiennya tadi ya dilakukan penghetingan. Sedangkan fase secondary intention healing ini adalah tidak bisa dilakukan tindakan penghetingan, tidak bisa disutur ya, karena memang tidak membutuhkan sutur. Tapi pada kebanyakan ada yang disutur. Kalau dilakukan sutur maka ini luka tidak akan pernah mau nyatu. Pasti akan terjadi lagi keterlambatan, akan terjadi lagi proses terlama atau terjadinya lama proses menutupnya. Maka pasien-pasien dengan luka diabetes contohnya salah satunya ketika memang pasien disutur ya, beberapa kasus ada yang disutur ya, kami sebagai praluka harus membukanya karena akan memburuk kondisinya nantinya ya, akan memperjelek kondisinya, akan mempermudah infeksinya muncul ya, karena tidak banyak manfaatnya ketika disutur pada luka dengan diabetes misalnya, atau luka kanker, atau luka pressure injury, atau luka pembuluh darah misalnya. Nah, yang ketiga adalah tertiary intention healing. Tertiary ini adalah gagalnya di proses primary intention healing. Terjadi dehiscence, seperti contoh gambar yang saya tunjukkan di awal tadi Bapak Ibu sekalian. Lukanya terbuka kembali, heatingnya terbuka kembali. Nah, ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah dari hasil temuan riset dari para pakar-pakar perawatan luka dunia menyatakan bahwasanya
Kenapa luka yang primary intention healing terjadi tertiary intention healing? Yang pertama adalah karena gagalnya masuk nutrisi dengan sempurna sesuai dengan kebutuhan kilokalori pasien ketika dirawat di hospital. Sayangnya, tim gizi klinik masih kebanyakan belum bisa berkolaborasi dengan baik dengan dokter ahli bedahnya, dengan perawat lukanya, belum bisa terkolaborasi, belum bisa terkoneksi dengan baik, sehingga penentuan jenis makanan, jenis kilokalori per hari ini belum bisa teratasi dengan baik. Karena ahli gizi masih banyak berkutat berada di bagian belakang dari hospital. Tidak mereka jalan ke ruangan-ruangan untuk mengontrol berapa kebutuhan nutrisi pasien. Sehingga kolaborasi ini belum bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Kemudian ini adalah warna dasar luka berdasarkan hasil temuan-temuan dari Gray 2005 menyatakan bahwasannya ada 3 warna dasar luka. Black, yellow, and red, atau red, yellow, and black, ya, atau merah, kuning, hitam, atau kuning, atau hitam, kuning, merah. Nah, di sini ada dinyatakan bahwasanya kalau lukanya nekrotik, ini menandakan bahwasanya sirkulasi aliran darahnya sangat buruk. Atau mungkin ketika lukanya berwarna kuning, sirkulasi darahnya juga sudah dikatakan masuk kategori yang buruk juga. Ketika granulasi, maka pembuluh darah bagus dan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan jaringan baru, maka dikatakan luka ini dalam keadaan baik. Dan epitelisasi ini dinyatakan bahwasanya luka ini sudah masuk ke kategori sembuh karena sudah terjadi epitelisasi. Karena kategori luka itu sembuh adalah terjadinya epitelisasi dan bukan terjadinya kering seperti teman-teman sebut di hospital. Wah, lukanya sudah kering ya. Lukanya sudah bagus ya, lukanya sudah kering. Bukan. Parameter kesembuh luka itu adalah terjadinya epitelisasi. Nah, ketika pasien perawat kami perawat luka menemui kasus nekrotik, maka kami akan lakukan satu tindakan, misalnya tindakan autolysis debridement. Autolysis debridement ini adalah yang paling aman kalau pasiennya berada di praktek mandiri. Kecuali pasiennya berada di hospital, ini bisa dilakukan tindakan surgical debridement oleh dokter bedah di meja operasi dengan proses pembiusan. Tetapi bila kami ini adalah seorang perawat, maka kami akan melakukan tindakan yang paling aman di luar surgical debridement adalah autolysis debridement untuk melepaskan jaringan mati dengan menggunakan beberapa topical terapi untuk melepaskan jaringan-jaringan hitam. Atau di negara-negara maju, mereka melakukan maggot terapi, ya, terapi belatung, terapi ulat untuk melepaskan jaringan-jaringan yang hitam dan jaringan yang kuning. Jadi kami akan berupaya jaringan hitam lepas, muncul jaringan yang merah yang baru nantinya. Sehingga lukanya akan terjadi proses penyembuhan lebih cepat dari sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya adalah kriteria infeksi luka operasi, ya. Ada kriterianya atau dikenal dengan infeksi luka operasi ILU atau SSI, surgical site infection. Jadi surgical site infection ini ada dua jenis, Kemudian di yang jenis pertama ada insisional, yang kedua adalah spasial atau organ. Sedangkan insisional adalah ada dua jenis lagi pembagiannya. Superficial insisional dan superficial insisional dan deep insisional. Jadi superficial insisional ini hanya pada lapisan kulit saja. Ya, lapisan kulit, epidermis, dan hanya kena sebagian dermis saja. Kemudian insisional yang dalam kemudian berada pada otot dan tendon. Kita coba lihat insisional ya superficial. Ini hanya bagian kulit dan superficial saja yang kena, ya, superficial saja. Kemudian ini terjadi setelah tindakan operasi 30 hari. Ya, kemudian antara rentang 30 hari Bapak Ibu sekalian. Ya, bila tanpa pemasangan implan prostetik misalnya tanpa masang alat-alat apapun, ya.
Kemudian keluar cairan dan dari luka insisi. Nah, cairan pun kita harus amati dan harus kita perhatikan apa yang keluar. Apakah cairannya bleeding yang keluar? Apakah yang keluar cairnya serus? Ataukah hemoserus? Ataukah cairannya serosanguineus? Ataukah cairannya purulen? Jadi Bapak Ibu bisa mengamati cairan itu. Kalau masih yang keluar adalah darah, maka lokasi bekas operasi masih dalam kategori yang normal dan wajar. Tapi ketika tadi darahnya sudah mulai berubah ke warna arah merah, ke kuning-kuningan, ke warna kuning, ke kuning, ke hijau-hijauan, maka intervensi eh, segera untuk pemeriksaan cairan yang keluar tadi. Contohnya misalnya sudah mulai keluar warna kuning menuju ke hijau-hijauan. Jadi Bapak Ibu sebagai nurse yang di ruangan sebelum dokter datang sudah bisa berdiskusi, berdialog. Dokter, tadi setelah kami rawat, misalnya kami nemui cairan lukanya itu adalah purulen. Kalau sudah purulen, maka kita berkolaborasi dengan dokter untuk dilakukan tindakan kultur pus. Supaya apa? Supaya nantinya terapinya adalah tepat sasaran. Tepat sasaran. Hanya memang kultur ini membutuhkan waktu, ya 3, 4, atau 5 hari sebahagian membutuhkan waktu. Tetapi antara rentang menunggu hasil kultur, perawat luka ini harus benar-benar menerapkan pemakaian dressing antimikroba. Nah, seperti Nas Edi sampaikan tadi, adalah dressing antimikroba. Dressing antimikroba itu sekarang sudah banyak beredar di beberapa rumah sakit lewat mungkin BPJS atau e-katalog misalnya itu sudah mulai muncul, sudah mulai ada di rumah sakit. Tinggal kita memesan dressing silver atau hydrophobic dressing. Nah, ada 2 jenis dressing yang mampu untuk membunuh bakteri pada daerah luka sembari kita menunggu hasil kultur keluar untuk menetapkan antibiotikanya nanti oleh dokter yang menangani pengobatan pasiennya. Nah, yang terpenting adalah perawat memahami apa cairan yang keluar. Jadi jenis cairan yang keluar itu mulai dari bleeding, serus, hemoserus, purulen, serus sanguineus, serus. Perawat harus paham cairan-cairan ini sehingga memudahkan untuk menyampaikan informasi itu ke dokter untuk dilakukan tindakan kultur pusnya. Nah, ketika dokter datang visit, misalnya dokter bedah akan perawat kolaborasi dengan dokter bedahnya, misalnya untuk pengambilan kultur dan kemudian menghubungi bagian analis kesehatan untuk pengambilan kultur. Nah, di kultur, memang secara prosedur kultur itu sebaiknya dilakukan sebelum dilakukan adalah dengan syarat terlebih dahulu menghentikan antibiotika. Kalau dalam SOP guideline wound infection. Kalau dalam guideline wound infection internasional wound infection itu pemberian antibiotik dihentikan dulu 3 hari sembari mengambil kultur. Kenapa dihentikan? Karena untuk dapat hasil yang benar-benar akurat. Kalau tidak dihentikan maka akan ketemu gray area. Saya beberapa kasus pernah dilakukan tindakan kultur di hospital ketika kita visit, itu yang ketemu cuma E. coli. Padahal pusnya sangat banyak dan berwarna kehijau-hijauan. Ya, pusnya warnanya kehijau-hijauan, tapi ketemu hasilnya E. coli. E. coli memang sudah ada di sana, nggak perlu kita periksa pun juga memang dia sudah ada di situ. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Nah, problemnya kita bisa berkolaborasi dengan dokter bedah. Dok, misalnya di wound international infection itu, dok, menganjurkan terlebih dahulu untuk stop dulu antibiotika 2 hari 3 hari untuk melakukan tindakan kultur. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil akurat, artinya tidak mendapatkan nanti di sana hasil kulturnya tidak ditemukan kuman patogen. Beberapa hasil pemeriksaan laboratorium itu dia nyatakan tidak ditemukan kuman yang patogen. Padahal lukanya itu sudah mengeluarkan cairan kuning kehijau-hijauan, menandakan bahwasanya mikroorganisme berada di sana sudah bekerja maksimal untuk menginfeksikan jaringan luka pasien pasca operatif care tadi. Kemudian incisional dalam, ini lukanya udah sampai ke dalam, kedalaman jauh ke lapisan dermis dan hipodermis. Juga kita perhatikan cairan yang keluar.
Jadi Bapak Ibu harus pahami cairan yang keluar dari insisinya. Ada cairan bleeding tadi saya katakan perdarahan, ada yang hemoseros, ada yang seros, ada yang serosanguineus, ada yang purulen, ada yang purpurulen. Jadi ada 6 cairan itu yang Bapak Ibu perawat harus pahami supaya nantinya ketika Bapak Ibu merawat di lapangan, di hospital, di pasca operatif care, Bapak Ibu bisa sampaikan ke dokter. Pada saat dokter visit ke ruangan, nyatakan bahwasanya kami temuin ada kasus ini dok, apakah sebaiknya kita lakukan tindakan kultur sehingga pasien yang diobati oleh dokter tadi, yang dirawat oleh perawat tadi bisa bersama-sama teratasi kasusnya dan infeksinya bisa teratasi dengan cepat. Nah, kalau nurse-nya tidak sampaikan hasil apa temuannya di lapangan, maka dokter nggak akan tahu. Harus sampaikan ya supaya jalan program pengobatan dan jalan program perawatan pasien di hospital dan meningkatkan kualitas hidup pasien itu adalah yang utama. Kemudian Ilo yang sampai ke organ nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga tindakan 30 hari juga. Semua adalah di bawah 30 hari ya insersi. Ini sudah nyampe ke organ-organ yang lain. Artinya uh, infeksinya mungkin sudah jauh yang lama-kelamaan nanti akan menyebabkan terjadinya sepsis pada. Disinilah perannya perawat penanggulangan infeksi nosokomial untuk menyampaikan ke manajemen perawatan untuk didiskusikan. Ada satu ruangan tertentu terkhusus buat pasien-pasien non-contaminated wound tadi. Nah, ketika pasien sudah kontaminasi, ya mau tak mau ya memang sudah terkontaminasi ya. Apa boleh buat di ruangan biasa pun ya memang bisa dilakukan karena memang lukanya sudah terkontaminasi. Apalagi yang sudah kontaminasi kelas 3, apalagi yang sudah terinfeksi seperti ini. Jadi perlu upaya-upaya serius para pengambil kebijakan, decision maker di ruangan ya. Misalnya kalau di ruang pelayanan keperawatan ya tim manajemen keperawatannya bersama tim penanggulangan infeksi nosokomial dari keperawatan ini harus proaktif untuk melakukan tindakan ini mencegah infeksi yang berkepanjangan pada pasien yang nantinya memperburuk kondisi pasien apalagi pasien punya komorbid yang lain di dalam tubuhnya. Ini adalah wound infection continuum ya rentang terjadinya infeksi pada pasien yang diawali oleh kontaminasi. Nah, ini diawali oleh kontaminasi Bapak Ibu sekalian. Kontaminasi ini menyatakan bahwasanya sudah ada bakteri di sini. Ketika kontaminasi ini tidak bisa selesai dengan baik, maka kontaminasi ini akan berlanjut ke fase kolonisasi. Fase di mana bakteri-bakterinya sudah mulai berkembang biak, sudah memperbanyak diri. Ya. Nah, di saat memang kontaminasi dan kolonisasi ini, pasien belum membutuhkan antimikrobial, misalnya seperti antibiotik belum dibutuhkan, kemudian silver belum terlalu dibutuhkan, tetapi kita harus memantau ketat pasien ini. Apa yang harus kita pantau? Pola nutrisinya, Bapak Ibu sekalian. Nutrisinya yang sangat penting diperhatikan melihat kebutuhan zat-zat pembangunnya untuk memperbaiki sel-sel yang sudah tadi dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian local wound infection. Nah, sudah mulai ada infeksi lokal. Nah, di sini sudah mulai membutuhkan terapi antimikroba. Minimal sudah mendapatkan silver dressing atau hydrophobic dressing atau apa namanya iodosob dressing yang fungsinya memang adalah untuk meluruhkan infeksi dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotika tadi. Nah, di sini memang jelas dikatakan antibiotika kultur pus atau darah dulu. Nah, ketika lokal infeksi ini juga tidak teratasi, kondisi pasien makin hari makin buruk, maka lukanya akan menyebar, infeksinya menyebar jauh ke seluruh pembuluh darah, dan akhirnya terjadi infeksi sistemik pada tubuh si pasien yang mengakibatkan sangat-sangat membutuhkan antibiotika yang memang sesuai dengan kebutuhan pasiennya, maka lewat proses kultur pus. Nah, di wound infection in international guideline itu antibiotika pasien harus lewat proses kultur untuk memastikan bahwasannya
Ya, antibiotika itu tepat sasarannya. Jadi langsung ke titik antibakterinya. Nah, bagaimana lagi dengan biofilm yang ada di sini? Biofilm ini akan ada pada setiap jaringan luka yang sudah granulasi, ya, granulasi sudah tumbuh dan muncul di atas permukaan berwarna bening, ya, seperti agar-agar. Dan ini juga merupakan kumpulan dari bakteri, bakteri anaerob yang muncul di area permukaan jaringan luka. Ini muncul dikarenakan lukanya terlalu basah, ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman kalau dressingnya kering, siramin ya pakai NaCl sehari 5 kali, 6 kali. Inilah yang muncul Bapak Ibu. Biofilm akan muncul ketika lukanya Bapak Ibu siram-siram dengan NaCl. Ya, memang dulu kita pernah lihat, saya waktu masa kuliah diploma 3, kuliah nurse itu masih ada luka itu disiram-siram dengan NaCl. Kalau kering disiram ya, karena tertulis di status. Kalau lukanya kering itu disiram ya 5 sampai 6 kali sehari. Jadi terjadilah biofilm ini karena lukanya terlalu basah. Padahal luka itu tidak butuh dia yang basah, dia butuhnya adalah lembab, Bapak Ibu sekalian. Dia butuhnya adalah luka dalam keadaan lembab. Yang dia butuhkan bukan dalam keadaan basah, bukan dalam keadaan kering. Jadi perawatan luka yang saat ini adalah mengadopsi teorinya Profesor George de Winter, seorang pakar ilmu bedah, dan beliau adalah seorang dokter, profesor bidang ilmu bedah. Ternyata beliau meneliti, yang penelitian beliau masa itu booming di majalah The Nature, yang meneliti bahwasanya Moist Wound Healing konsep adalah perawatan luka yang terbaik. Bukan dry wound care, bukan wet wound care. Jadi yang terbaik adalah moist wound healing menurut Profesor Jordan Winter. Dan saat kami hari ini kami mengadopsi teorinya Profesor Jordan Winter yang dikenal dengan the father of moist wound healing, bapak perawatan luka lembab. Walaupun beliau adalah seorang dokter bedah, tapi kami menganggap beliau adalah yang membuka cakrawala perawat pada masa itu untuk melakukan tindakan perawatan dengan konsep perawatan luka lembabnya. Kemudian faktor risiko ILO ini adalah bisa pengaruh dari pembedahan, lamanya operasi sampai 9 jam, 10 jam misalnya, ya. Karena insersi implan mungkin ada benda-benda asing yang akan ditanam misalnya, kemudian pemakaian elektrokauter yang berlebihan misalnya, ya. Walaupun ini belum banyak terdata dengan seksama, tetapi ada muncul di beberapa jurnal. Kemudian kasus kontaminasi, misalnya kasus-kasus operasi bedah digestif, karena yang dikeluarkan adalah kotoran, ya kotoran yang dikeluarkan. Nah ini paling sering Bapak Ibu, seperti yang tadi gambar saya tunjukin, ya. Kemudian kasus-kasus trauma lainnya, misalnya ya pembedahan dengan kasus trauma, misalnya pasien ditikam, pasien ditusuk dengan besi, dengan kawat misalnya ya, atau pasien kena bacok misalnya ya. Kemudian operasi kotor dan terinfeksi, misalnya luka-luka pasien yang kecelakaan di jalanan kotor ya, dibawa ke kamar operasi sementara kondisi pasiennya masih dalam keadaan kotor misalnya karena tindakan situ nggak sempat dibersihkan secara seksama. Nah, ini yang akan menimbulkan hal-hal yang tak kita inginkan. Dan juga faktor pasien. Nah, ini tadi perfusi lokal, sirkulasi darahnya buruk karena tadi nutrisinya juga buruk. Ya, nutrisinya juga buruk dan faktor usia yang nggak mungkin kita mundurkan. Jalannya usia jalan terus, tapi usia tak bisa kita mundurkan. Nah, ini adalah faktor-faktor resikonya infeksi luka operasi terjadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, kalau tindakan operasi memang kebanyakan sudah dilakukan tindakan hal seperti ini, protapnya sudah dilakukan ya. Antibiotik profilaksis 2 jam sebelum insisi misalnya, profilaksis dalam waktu 24 jam, paling paling telat 24 jam atau 48 jam ya. Ah, kemudian sterilisasi alat bedahnya sesuai dengan SPO-nya, apakah autoclave-nya sempurna atau tidak. Ini tergantung dari tim CSSD-nya misalnya, baju bedahnya mungkin yang kedap air, tidak menetes-netes ke pasien operasinya, ya tidak menggunakan baju bedah keluar ruangan. Nah, ini kadang-kadang sering kita lihat, kadang-kadang petugas yang kamar bedah keluar dia pergi sholat ke ruangan, nanti masuk lagi ke dalam menggunakan baju bedah.
Ini kadang-kadang tidak bisa kita agak sedikit kesulitan kalau hal ini terjadi. Beberapa tempat saya sholat Jumat di rumah sakit yang ada di Kota Medan itu rata-rata mereka menggunakan baju bedah pergi sholatnya. Nah, habis sholat masuk lagi. Nah, ini jadi perilaku juga, attitude juga ini mungkin harus dibenahi. Untuk tidak memakai baju bedah itu keluar dari ruang bedah pergi sholat misalnya. Karena beberapa kasus ini juga sering saya lihat dan termasuk teman saya sendiri, seorang perawat kamar bedah misalnya, itu pergi sholat dengan menggunakan baju kamar bedah, misalnya sholat Jumat ke rumah sakit di masjid ini sering saya diskusi kenapa pakai baju kamar bedah Anda sholat, karena kan nanti Anda masuk lagi ke ruang bedah kontaminasi, walaupun dari beberapa jenis riset itu debu belumlah banyak orang meneliti debu itu infeksinya kemana gitu, belum ada. Walaupun begitu, tapi kita lebih bagus mencegah daripada kita mengobati. Kemudian penggunaan antiseptic skin preparation sebelum operasi ini sudah sering dilakukan dan memang ini dilakukan, ini protap. Nah, ini yang belum dipakai. Antiseptik PHMB ini, HOCl ini yang belum dipakai di rumah sakit. Masih eh, terlalu kaku menggunakan betadin terus ya dengan alkohol. Padahal ada yang lebih efektif. Ini best research PHMB and HCl adalah yang terbaik dibandingkan betadin dan alkohol. Bapak Ibu sekalian, boleh nanti search aja di jurnal Bapak Ibu kegunaan PHMB ini ya, polyhexa methylene biguanide dengan HUCl ya, hypochloric acid, ini adalah yang terbaik saat ini antiseptik. Ini berdasarkan hasil riset-riset pakar keperawatan luka dunia. Bukan kata saya, tapi kata hasil riset. Ini riset nih, semua bermain dengan riset. Bapak Ibu sekarang sudah mudah mengakses riset. Silakan aksesnya di Google, cari ya antiseptik PHMB untuk apa gunanya, HOCl untuk apa gunanya, silakan akses. Sudah bebas kita mengakses ya dan sangat terbaik. Dan saat ini kami di praktek mandiri perawatan juga menggunakan PHMB dengan HOCl ini. Betadin itu tidak lagi kami gunakan karena konsentratnya terlalu tinggi untuk luka yang sedang proses granulasi atau luka yang dalam kondisi merah. Kemudian wound dressingnya Bapak Ibu. Wound dressing ini yang penting Bapak Ibu. Jadi para teman-teman perawat nih harus menghafal wound dressing, menghafal kegunaannya. Seperti dokter menghafal obat-obatan kegunaannya. Jadi perawat menghafal dressing dan kegunaannya. Ini yang penting. Nah, jadi kadang-kadang di hospital tersedianya cuma kasa, sehingga tidak terhafal jenis dressing-dressing lainnya karena tidak ada tersedia. Maka sebaiknya seperti Nes Edi sampaikan tadi, untuk mengupdate ilmu perawatan lukanya, silakan ikuti webinar, ikuti pelatihan supaya benar-benar terupdate. Kalau kita dari pendidikan dulu di kampus, ini kita nggak dapatkan. Seperti dressing modern itu kita nggak dapatkan Bapak Ibu waktu kuliah dulu. Dan dosen kita juga nggak paham itu. Nah, kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan lah untuk mengupdate ilmu perawatan luka karena sangat dinamis, berkembang terus. Ya, modern dressing itu 3.500 jenis beredar di dunia. Tapi nyampe ke Indonesia itu tidak sampai 100 jenis dan insya Allah bisa kita hafal dengan sendirinya, perlahan tapi pasti itu akan terhafal dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dressing ini misalnya ini adalah kasusnya ya, infeksi luka operasi. Kita tetap berkolaborasi dengan multidisiplin ilmu, dengan dokter bedahnya untuk pemberian antibiotikanya. Maka untuk perawat melakukan tindakan pemberian antimikroba jenisnya silver dressing. Balutan luka yang mengandung antibakteri. Atau menggunakan hidrofobik yang mengandung antibakteri. Apakah sama silver dengan hidrofobik? Sama kedua-duanya. Kalau silver fungsinya adalah mengikat dan membunuh bakteri, sedangkan hidrofobik tidak membunuh, hanya mengurung saja. Nah, ini masing-masing tergantung enaknya yang mana mau dipakai. Tergantung kondisi pasiennya, tergantung hasil pemeriksaan laboratoriumnya, bagaimana kondisi leukositnya, tergantung hasil pemeriksaannya semua. Jadi, perawat luka harus memahami ini. Perawat umum tidak dituntut memahami secara detail, tapi adalah perawat luka harus memahami ini. Tapi kadang sayangnya perawat luka yang ada di hospital tidak berani berbuat apa-apa. Harusnya berbuat. Silakan berbuat. Sampaikan informasi itu yang benar ke manajemennya.
sampaikan informasi ke kepala perawat minimal atau kepala ruangan minimal untuk penata laksanaan perawatan secara baik dan benar. Gunakan balutan luka 48 sampai 72 jam. Itu pun tergantung nanti kondisi klinisnya seperti apa. Apakah 72 jam, apakah mungkin bisa lebih dari 72 jam, tergantung kondisi klinisnya. Nanti di lapangan, perawat yang melihat kondisi itu, yang mengamati, yang mengkaji kondisi itu nantinya, dan bisa berkolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk penentuan-penentuan lanjutannya. Yang penting adalah pada luka operasi, kesimpulannya, jaga sterilnya Bapak Ibu sekalian. Karena umumnya luka operasi yang terencana, luka operasi yang elektif, ya beda dengan luka operasi emergensi situ, yang kadang memang lukanya sudah kotor, tidak diharapkan sterilnya, tapi contohnya seperti luka hernia, luka seksio misalnya, luka appendiktomi, ini kan terencana semua. Walaupun ada yang beberapa kasus elektif dan tingkat sterilnya itu harus terjaga. Nah, jaga sterilnya kondisi luka operasi itu supaya penata laksanaan perawatannya itu menjadi lebih sempurna ketika kasusnya itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh ruangan ya, oleh teman-teman perawat di ruangan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tunjukkan satu lagi ya Nes Arifin untuk maaf, ini ada sedikit nih informasi juga nih buat teman-teman webinar Sabtu 2 hari ke depan perawatan luka akut sirkumsisi ya. Perawatan luka akut sirkumsisi. Ini kebetulan juga kita berkolaborasi dengan Dr. Syamsuddin ya. Beliau juga Asosiasi Dokter Sunat Indonesia dan Nes Asmi ya, perawat sunat, dan saya membawa materi berkaitan dengan perawatan luka akut sirkumsisi. Bapak Ibu yang ingin bergabung boleh silakan, nanti boleh dilihat di apa namanya, nanti kita minta Nes Arifin untuk share di grup WhatsApp-nya. Dan kemudian ada pelatihan khusus perawatan luka. Nah, yang tadi mungkin yang di Sumatera Utara yang ingin bergabung mendalami ilmu perawatan lukanya, ini tersertifikasi oleh kementerian dengan Certified Wound Care. Kementerian Kesehatan akan dilaksanakan di tanggal 24 sampai 27 Juli 2024 di Kota Medan. Dan nanti boleh Bapak Ibu akan di-share ini oleh Nes Arifin di grup WhatsApp-nya ya. Ayo Bapak Ibu update ilmunya ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi. Baik, Nes Arifin, saya coba share satu lagi workshopnya ya. Baik, baik Nurse Asrijal. Ya, saya share satu lagi workshopnya. Di sini ada video ya yang berkaitan dengan infectionnya tadi, yang berkaitan dengan infectionnya ya. Paling 10 menit ya Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan infectionnya, infeksi luka operasi tadi. Nah, ini tadi yang sudah saya jabarkan di slide di awal, ya kontaminasi jumlah bakterinya segini, kolonisasi jumlah bakterinya segini, ya makin banyak makin ini ya bakterinya ya, apa namanya si bakterinya ya, ini makin kontaminasi dia semakin tinggi ya, kolonisasi makin banyak, local infection makin rame dia, spreading infection makin rame lagi dia, systemic infection makin rame lagi bakterinya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tangani. Nah, jadi Bapak Ibu harus tangani ini nanti di hospital ketika Bapak Ibu memang bertugas di ruangan pasca bedah, pasca perawatan, sehingga dokternya tidak kewalahan dalam melaksanaan perawatannya. Ya, ini Bapak Ibu harus benar-benar tangani. Ya. Nah, kemudian biofilm tadi yang saya sampaikan tadi, ini adalah bakteri anaerob yang muncul karena jaringan lukanya terlalu basah, ya sangat-sangat basah, sehingga butuh balutan luka yang mampu mengabsorb cairannya, yang mampu menyerap cairannya, sehingga biofilm ini nggak muncul. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan yang topical antimikroba spreading ya. Nah, wound care assessment-nya, Bapak Ibu lakukan implementasi 3M Bapak Ibu. Implementasi 3M itu apa? Cuci lukanya dengan baik dan benar. Cuci sebersih-bersihnya. Supaya lukanya ini tidak terkontaminasi lagi. Kalaupun ada bakteri-bakteri yang ada di sana, dengan pencucian luka maksimal 90%, hasil riset itu menyatakan bakteri akan hilang. Nah, jadi cucilah yang benar. Dimandikan lukanya.
Jangan dilap-lap aja, jangan disiram-siram ala kadarnya. Karena kebanyakan menyiram ala kadarnya saya lihat. Ya kadang-kadang ketika saya visit ke hospital, kadang-kadang ketika saya membimbing mahasiswa profesi nurse, mahasiswa residen S2, itu cuci lukanya ala kadarnya. Ya memang teman-teman kita perawat juga. Artinya saya berharap ini ada perubahan gitu ya. Ada berubah sistemnya. Enggak lagi seperti seperti yang zaman-zaman dulu kita kerjakan. Karena memang saat ini yang terpenting adalah ketika Bapak Ibu mencuci luka. Karena dengan mencuci luka, bau luka itu akan hilang. Bau busuk itu akan hilang. Tapi dengan syarat benar-benar mencuci lukanya. Bukan hanya disiram-siram ala kadarnya terus kemudian dibalut dengan kasa. Tidak. Ya, cucilah sebenarnya seperti Bapak Ibu mandi bersihnya. Begitulah mencuci luka. Ya. Kemudian kalau memang ada jaringan yang rusak, silakan lakukan debridement yang aman buat Bapak Ibu perawat. Misalnya pasiennya di rumah atau pasiennya kalau di hospital masih gampang kita berkolaborasi dengan dokter untuk surgical debridement. Tapi kalau kita di lapangan, di rumah, di home care, pasiennya juga susah diantar ke rumah sakit, pasiennya juga belum lagi yang menolak diajak ke rumah sakit, lakukan tindakan yang aman. Nah, ada autolysis debridement. Nah, kalau Bapak Ibu nanti suatu hari ngikuti pelatihan, itu diajarin benar cara melakukan debridement. Kecuali surgical debridement. Itu tidak kita ajarin, karena itu adalah ilmunya, kompetensinya dokter bedah. Yang lainnya ada 4 debridement untuk perawat itu kita ajarkan. Safe debridement, mulai dari autolysis debridement, biological debridement, enzymatic debridement, dan apa namanya satu lagi, mechanical debridement itu kita ajari buat perawat. Ya, sedangkan surgical debridement itu ada kompetensinya dokter bedah dan itu tidak boleh dilakukan oleh perawat kecuali ada diberi kewenangan dan delegasi oleh dokternya. Itu pun harus orang-orang yang berkompeten di dalam perawatan di dalam kamar bedah. Yang ketiga adalah memilih balutan luka yang cocok, Bapak Ibu. Balutan luka yang cocok. Jadi Bapak Ibu pilih balutan luka yang cocok, bukan kasa sebagai balutan primer. Jadi Bapak Ibu sekalian, balutan luka itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada balutan luka primer dan balutan luka sekunder. Balutan luka primer itu adalah yang nempel langsung ke luka. Sedangkan yang sekunder nempelnya di atas balutan primernya. Jadi jangan gunakan kasa sebagai balutan primer, Bapak Ibu. Kebanyakan kasa sebagai primadona jadi balutan primer, ya. Jangan gunakan kasa sebagai balutan primer, Bapak Ibu. Karena kasa itu adalah balutan sekunder, bukan balutan primer. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan yang dalam keluar, yang luar ke dalam. Ya, gunakan sesuatu pada yang terbaik pada tempatnya. Nah, kemudian juga gunakan cairan pencuci luka yang aman. Cairan non-toksik, normal salin lah yang aman. Boleh juga cairan tap water seperti Nurse Edi sampaikan tadi. Kalau di luar negeri itu air keran bisa langsung diminum, bisa langsung dipakai untuk cuci luka. Kalau di Indonesia tak bisa. Ya paling tidak aqua steril itu bisa dipakai untuk mencuci luka. Dan cairan antiseptik nih, yang tadi kita sampaikan ada PHMB tadi ya, PHMB dan HUCL. Ini adalah beberapa jenis. Ini bukan untuk saya jualan, tapi inilah yang ada beredar saat ini di Indonesia. Yang beredar di Indonesia ini ada HUCL, ada larutan PHMB. Ini ada 3 jenis PHMB yang beredar di Indonesia saat ini. Berbagai macam jenis dagangnya. Kita nggak jual brandnya, tapi yang penting isinya Bapak Ibu tahu, isinya adalah larutan PHMB. Isinya Isinya adalah HUCL, merek dagangnya terserah apa saja. Yang penting isinya Bapak Ibu sekalian. Hati-hati juga dengan H2O2, klorin, klorheksidin, ionin povidon. Hati-hati Bapak Ibu, karena konsentrasinya terlalu tinggi. Sebahagian akan merusak fibroblas luka, akan merusak jaringan-jaringan yang sudah tumbuh. Kecuali jaringan hitam, memang karena mau kita rusak. Ya, hati-hati penggunaan pada jaringan yang sedang granulasi, Bapak Ibu, yang sedang proliferasi. Nah, ini kita coba lihat balutan luka khusus untuk infeksi luka operasi, Bapak Ibu sekalian. Ada balutan primer, seperti saya sampaikan tadi, ada balutan sekunder. Ini ada 2 jenis balutan luka, walaupun ada satu lagi namanya fiksasi kompresi, kita nggak bahas di sini, itu dibahas di luka pembuluh darah, dan ini hanya kita untuk luka operasi primer dan sekunder. Balutan primer ini balutan yang langsung nempel ke jaringan lukanya, sedangkan sekunder adalah balutan luka yang nempel di atas primer. Apakah luka itu harus punya balutan primer dan sekunder? Jawabannya iya. Jadi harus ada balutan primer dan balutan sekunder, karena memang itulah pakaiannya.
Karena kita tahu bahwasanya luka setelah terputusnya lapisan kulitnya, maka dia membutuhkan lapisan pelindung pengganti, namanya balutan luka. Ini beberapa jenis yang sering kami pakai, ya. Ada yang jenisnya krem, ada yang jenisnya balutan, ya. Ini jenisnya krem, ini adalah mengandung silver, ion silver, nano silver, ya, nano silver yang fungsinya memang untuk menjerat dan mematikan bakteri pada yang ada pada luka, ya. Kemudian ada balutan silver nih, ya. Anda lihat nama dagangnya ya Bapak Ibu, yang dilihat ada AG-nya, silvernya, warnanya semuanya gelap, ya. Balutan luka silver itu warnanya agak gelap memang karena mengandung ion silvernya banyak, ya. Tugasnya adalah untuk antimikrobial. Nah, kemudian yang ini juga sangat nyaman dipakai Bapak Ibu sekalian, ya. Juga jangan lihat nama mereknya, tapi lihat isinya silver, AG silver, nama dagangnya nggak usah dilihat Bapak Ibu, apa saja boleh. Ya, ini yang beredar tempat kita karena mengandung teknologi lipidokoloid, ya. Ini juga silver, tugasnya adalah untuk mematikan bakteri nih, ya. TLC ini juga sangat bagus untuk di bakteri. Dan saya yakin kalau tak salah saya TLC ini masuk dalam e-katalog di hospital. Dalam list BPJS nih, ya. Terjangkau oleh pasien. Nah, ini bakteri-bakteri, biofilm juga bisa dimusnahkan, ya. Nah, kita coba lihat nih videonya nih. Ini videonya untuk wound infection. Kebetulan memang kami pakai ini sebagai antibakteri di klinik, ya. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang ada di pembuluh darahnya, ya, bakteri-bakteri yang ada di pembuluh darahnya, ya. Ini bakteri semua ketika diaplikasi ini biofilm. Nah, biofilm juga masuk kategori bakteri anaerob, ya. Ini jaringan luka yang berwarna kuning, ya, warna kuning, ya. Nah, jaringan-jaringan luka itu akan menyebabkan nantinya terjadinya rusaknya jaringan kalau tidak lakukan tindakan aplikasi dengan silver, ya. Karena silver ini mengandung serat, ya, atau fiber. Nah, kemudian berfungsi ditempelkan sebagai balutan primer, ya, di atas jaringan luka langsung sebagai antimikroba, ya, untuk mengeliminasi bakteri-bakteri tadi yang terus bekerja keras untuk merusak sistemnya di dalam jaringannya. Kemudian juga dia anti biofilm tadi, ya. Nah, kalau lukanya terlalu basah Bapak Ibu silakan aplikasi silver ini karena dia mampu menyerap biofilm yang ada pada jaringan yang terlalu basah tadi. Salah satu fungsinya antibakteri tadi. Ya, lukanya bersih, ya. Jadi bersihkan semua dengan ion silvernya. Ini salah satu fungsi silver tadi, ya, sebagai antimikrobial. Nah, eksudat juga akan terabsorb, ya. Eksudat setelah bakterinya akan terabsorb semua, ya, untuk meringankan bioburdennya, meringankan beban bakteri yang ada pada lukanya. Nah, ini jenis dressingnya, namanya silver, ya. Nah, itu diaplikasikan Bapak Ibu ke atas jaringan lukanya, ya, diaplikasikan dan lukanya dalam keadaan bagus, ya. Lukanya dalam keadaan bagus, ya. Nah, satu lagi efektif silver, ya, untuk permukaan lukanya, ya. Ini, ya. Ya, untuk meringankan, menurunkan beban bakteri, bioburden, ya, mikrobial. Nah, ini adalah semua jenis bakteri-bakteri yang harus difagositosit oleh ion silver tadi. Nah, silver sulfat, ya. Nah, ini contohnya ketika diaplikasikan di atas permukaan, ya. Dan ini sudah beredar di Indonesia dan masuk e-katalog nih Bapak Ibu sekalian dari dalam list BPJS di hospital. Mungkin Bapak Ibu bisa request, ya, ke pimpinan manajemen untuk ini bisa disiapkan, disediakan untuk pasien-pasien pasca perawatan atau pasca operatif care. Jadi Sufratul tidak recommended. Yang direcommended adalah silver. Di Wound International Infection Guideline itu mereka merekomendasi adalah silver yang direkomendasi, bukan tule, bukan sufratul, bukan dariantul, bukan lomatul yang direkomendasi, tapi adalah ion silver seperti ini. Walaupun jenis balutannya mirip dengan tule,
tapi yang mengandung silver. Dan ini masuk e-katalog Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bakteri-bakterinya diabsorb semuanya. Ya sangat efektif pada pasien luka. Dan kami aplikasikan ini untuk kasus-kasus luka post-seksio yang banyak sekarang datang dengan kondisi dehiscent wound. Ya. Nah, jadi seksio yang banyak sekarang dehiscent wound-nya yang kami temuin. Nah, ini contoh salah satu ya aplikasi yang kami gunakan nih. Dia keabsorb semuanya. Ya, keabsorb semuanya. Ini luka terseret ya, keabsorb semuanya. Jadi luka yang sesuai, artinya sesuai kebutuhan kebutuhan kondisi jaringannya. Apakah infeksi, non-infected, atau lukanya dalam keadaan warna hitam, atau lukanya berwarna kuning, atau lukanya berwarna merah. Sesuaikanlah dengan kebutuhannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sama ya, untuk tanggal 29 dan ini tanggal 24, 27 Juli perawatannya ya. Ini 4 hari. Kalau ini yang 1 hari. Demikian mungkin materi yang bisa saya sampaikan atas waktu yang telah diberikan ke saya, kurang lebih 1 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan moderator, serta seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu perawat, dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang hari ini saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya adalah bukan mengajari Bapak Ibu untuk berenang, tetapi belajar bersama-sama kita pada hari ini, tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kita di pelayanan kesehatan, baik di hospital, di primary healthcare, ataupun di independent nursing practice atau medical practice. Demikian saya kembalikan ke Nurse Arifin. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Nurse Arifin untuk memandu berikut sesinya. Silakan, Nurse. Baik, alhamdulillahirobbilalamin.